Teman-teman mau ikutan persekutuan makan bakso bersama Berham nggak? Oh, ada persekutuan itu ya? Papa taunya bersekutu dalam Roh Kudus. Artinya apa, Pak? Hidup dalam damai sejahtera. Itu sangat penting ya, Pak. Berham juga mau ajak teman ikut persekutuan ini. Kita menikmati jadi milik Tuhan karena Roh Kudus bersama kita, khususnya ketika firman diberitakan. Mohon Tuhan memberkati firman yang sesaat lagi diuraikan masih tentang keturunan kerajaan utara dan selatan. Yuk! Halo adik-adik, yuk kita berdoa dulu. Kita mau belajar di petualangan kita dalam kerajaan Allah. Kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh kembali melihat sejarah yang telah Engkau tulis di dalam Alkitab. Tolonglah kami untuk menemukan prinsip-prinsip yang benar yang Tuhan mau berikan kepada kami, untuk kami boleh hidup mempermuliakan Engkau, menikmati Engkau, dan untuk menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kalian masih ingat dengan Raja Yoram, raja dari Yehuda? Ingat kan? Ya, Raja Yoram adalah anak dari Yosafat, seorang yang takut akan Tuhan dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan Yoram? Ternyata Yoram tidak demikian loh adik-adik. Yoram ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Loh, kok bisa? Karena yang menjadi istri dari Yoram ini adalah Atalia. Atalia ini adalah anaknya dari Ahab. Dan Ahab ini adalah anak dari Omri. Keturunan ini adalah orang-orang yang membelakangi Tuhan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yoram tidak mau meneladani Yosafat, justru dia membiarkan hidupnya diatur oleh Atalia. Adik-adik, ingat tidak? Kita pernah belajar sebuah prinsip. Kalau kita menikah dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, maka kita akan mendapatkan dampak yang buruk. Misalnya saja seorang suami mendapatkan seorang istri yang tidak takut akan Tuhan, maka suami ini akan mendapatkan dampak yang buruk. Atau seorang istri mendapatkan seorang suami yang tidak takut akan Tuhan, maka dia juga akan mendapatkan dampak yang buruk. Jadi, memilih pasangan yang tidak tepat akan mempunyai pengaruh yang buruk untuk pasangan itu. Nah, adik-adik, apakah dampaknya hanya kepada pasangan itu saja? Ternyata tidak. Mengapa? Karena dampak buruk itu bisa menurun kepada anaknya. Demikian juga dengan anak Yoram dan Atalia yang bernama Ahazia, adik-adik. Ahazia ini tidak melihat contoh yang bagus juga dari Yosafat kakeknya. Tetapi dia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena yang berpengaruh besar dalam kehidupan dari Ahazia adalah Atalia. Adik-adik, kita juga pernah melihatkan dalam petualangan yang lain bahwa akhirnya Ahazia ini mati di Israel, dibunuh oleh Yehu. Berita kematian Ahazia juga akhirnya sampai kepada Atalia. Apakah kemudian Atalia berpikir, ini adalah kesempatan yang baik untuk memilih cucu yang terbaik, untuk menjadi raja sesuai dengan keinginanku. Apakah demikian pikiran dari Atalia? Ternyata enggak loh adik-adik. Atalia mendengar kematian Ahazia anaknya ini, dia melihat ini adalah sebagai sebuah kesempatan untuk dia berkuasa. Makanya dia berkeputusan untuk membunuh semua anak-anaknya Ahazia. Sebentar, Pak.
Atalia membunuh anak-anaknya Ahazia. Ahazia anaknya Atalia. Loh, berarti Atalia membunuh cucu-cucunya sendiri. Betul. Wah, kalau begitu pernikahan yang tidak seimbang, tidak seiman itu berdampak buruk juga pada cucu-cucunya. Mengapa? Ternyata cucu-cucu dari Atalia justru dibunuh oleh neneknya sendiri, adik-adik. Pada waktu itu mungkin pikirnya Atalia adalah, wah, ini kesempatanku menguasai Yehuda dan menyingkirkan keluarga Daud. Aku yang sekarang berkuasa. Mungkin pikirannya adalah itu, adik-adik. Atalia tidak menyadari bahwa kelakuannya, tindakannya itu justru adalah dipakai oleh Tuhan untuk membersihkan keluarga Daud dari pengaruh buruk keluarga Ahab. Adik-adik, Tuhan ingin umatnya benar-benar bersih. Apalagi umat pilihannya yang merupakan keturunan Daud. Benar-benar harus dibersihkan, adik-adik. Dan Atalia dipakai untuk itu, tapi dia tidak sadar. Ingat tidak, adik-adik? Kita juga pernah belajar sebuah prinsip. Kalau ada seseorang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan rencana, tapi orang itu melakukannya menurut kehendak sendiri, itu dosa besar di hadapan Tuhan. Tidak semua orang dipakai Tuhan berkenan kepada Tuhan, kan? Nah, adik-adik, keluarga Daud harus dibersihkan dari pengaruh-pengaruh keluarga Ahab. Dan itu berarti banyak nyawa yang dikorbankan. Tetapi apakah keturunan dari Ahazia, anak Ahazia ini mati semua, Pak? Kalau mati semua, bagaimana dengan janji Tuhan? Katanya Tuhan akan terus memberikan keturunan pada keluarga Daud, agar keluarga Daud tetap menjadi raja atas Israel. Kalau semua dibunuh oleh Atalia, berarti janji Tuhan tidak tergenapi dong, Pak. Nah, adik-adik, ketika Tuhan telah berjanji, Dia tidak bisa untuk mengingkarinya. Tuhan pasti menepatinya. Jadi ketika Atalia itu berusaha untuk membunuh semua anak Ahazia, ada saudara perempuan Ahazia yang bernama Yoseba. Dia menculik anak Ahazia yang paling kecil, kemudian menyembunyikannya di gudang pakaian di tempat tidurnya. Namanya Yoas. Yoseba memelihara dan mendidik Yoas. Dan suatu saat nanti Yoas akan menjadi raja atas Yehuda. Adik-adik, Tuhan membersihkan keluarga Daud agar boleh terus Tuhan pakai menjadi alat untuk menyatakan berkat Dia. Dan sepertinya hal buruk yang terjadi dalam keluarga Daud, adik-adik. Keluarga Daud harus benar-benar dibersihkan. Bahkan di dalam sejarah berikutnya, seolah-olah keluarga Daud itu hilang. Seolah-olah keluarga Daud itu korup, habis. Tetapi ternyata Tuhan tidak lupa akan janjinya. Keluarga Daud tetap menurunkan raja. Dan melalui keluarga Daud, raja yang sejati, raja Israel yang sungguh-sungguh akan memerintah Israel, yaitu Yesus Kristus Tuhan, lahir dari Yusuf dan dari Maria yang adalah keturunan Daud. Adik-adik, terkadang kita melihat jalan-jalannya Tuhan kok begitu serem sih ya, sehingga harus membunuh begitu banyak orang. Ya, jalan-jalan Tuhan terkadang kita tidak mengerti, adik-adik. Tetapi kalau itu sudah menjadi ketetapan Tuhan, jalan-jalan Tuhan yang sepertinya tidak enak menurut kita, itulah jalan yang terbaik untuk membentuk umatnya, agar umatnya menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Adik-adik, mungkin jalan-jalan kita sedang sulit, sedang mengalami masa-masa suram, tetapi ingat, kalau kita ada di tangan Tuhan, maka jalan-jalan yang suram itu membawa kita ke dalam kebaikan. Kiranya pelajaran kita melalui petualangan kita pada saat ini boleh sungguh-sungguh memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur berbagai prinsip Engkau nyatakan kepada kami, supaya kami boleh bersungguh-sungguh bergumul di hadapan Tuhan, supaya kami tidak terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan kami, supaya kami mengerti kebenaran firman dan taat kepada Tuhan, agar kami menjadi sana di tangan Tuhan. Dan supaya kami, Bapa, boleh tetap bersyukur, tetap taat, tetap mengikuti Tuhan langkah demi langkah walaupun itu berat. Karena langkah demi langkah di dalam ketaatan adalah jalan-jalan terbaik yang harus kami lewati, agar kami dapat mempermuliakan Engkau, agar kami dapat menikmati Engkau, agar kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih kami boleh belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berham jadi baper nih. Wah, kenapa kamu bawa perasaan? Kematian Ahazia beserta anak-anaknya, penghakiman keluarga Daud sungguh menyedihkan. Ingat Berham, ketika Tuhan menghukum di dalamnya ada kasih yang sangat besar. Oh ya, benar, sangat pantas dibinasakan. Namun, Tuhan selalu ingat janjinya. Ternyata Yoas masih hidup. Tidak semua dinasti Daud binasa. Bahkan ada tunas dari keluarga itu, yakni Yesus Kristus. Benar, firman yang jadi manusia itu, Tuhan Yesus, harus kita selalu beritakan. Juga firman yang tertulis sebagaimana tertera di 2 Raja-Raja 11 ayat 4-20. Wajib kita baca untuk melanjutkan pertualangan kita. Salam.